summer months, most communiques from 8th Army headquarters dealing with the Canadians were generally worded as follows. There was active patrolling on the West Central Front during the day. Battalion-sized formations. Teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi juga buat kami ucapkan buat Kak Dara sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Asia pada saat ini. Jadi di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perang Korea dan dampaknya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Velas Julius Mamora dengan NIM 24070670 sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya adalah Maisa Dorisma kita dengan NIM 24070670. Perkenalkan, nama saya Sia Walumu dengan NIM 24070670 sebagai pengampu. Perkenalkan, nama saya Mika Julius Mamora dengan NIM 24070670. Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya. Latar belakang kali ini akan dipaparkan oleh teman saya dulu. Perang Korea pada tahun 1950 di masa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang ini melibatkan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Awal mula terjadinya karena adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana mereka berebut pengaruh ideologis. Untuk aspek penting yang melatar belakangi konflik ini yaitu pembagian Soviet Korea pada tahun 1945, ketegangan ideologis dan di Korea Utara. Adapun tujuan kami adalah menulis tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ulang dan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perang Korea dalam konteks perang ini dari awal hingga akhir. Identifikasi antara Afghanistan pada fase pembentukan dari perang Korea terhadap beberapa pengalaman internasional. Mengaji faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan upaya dalam proses Korea dan memberikan pemahaman strategis antara referensi perang Korea terhadap siklus geopolitik kontemporer Korea. Baiklah, saatnya kita masuk ke sejarah Perang Korea. Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juni 1953. Perang ini juga disebut perang proksi antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerjasama dengan Uni Soviet atau juga anggota PBB. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Peserta perang utama dalam bahasa sehari-hari, perang ini juga sering disebut perang yang terlupakan atau perang yang tidak diketahui karena dianggap sebagai urusan perserikatan bangsa-bangsa yang berakhir dengan kebuntuan. Perang dimulai ketika Korea Utara meluncurkan serangan mendadak ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Pasukan Korea Utara dengan cepat menduduki sebagian besar wilayah Korea Selatan atas permintaan Korea Selatan. PBB membentuk pasukan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membantu mengusir pasukan Korea Utara. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan Shin Ma-tae menolak menandatanganinya, namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Saatnya masuk ke penyebab perang Korea yang dipaparkan oleh teman saya ini. Penyebab perang Korea. Korea Utara menyerang Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950 yang memicu perang Korea. Asumsi perang ini mengatur
mengatur reaksi langsung para pemimpin Amerika Serikat yang langsung menyimpulkan bahwa Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin telah memerintahkan invasi sebagai langkah pertama dalam rencananya untuk menaklukkan dunia. Sebelum tahun 1941, Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan vital di Korea dan sebagian besar tidak peduli dengan nasibnya. Namun setelah World War, Presiden Franklin D. Roosevelt dan para penasihatnya segera mengakui pentingnya menuju strategis ini bagi perdamaian di Asia dengan mengajukan perwalian pasca perang untuk mencapai kemerdekaan Korea. Perang Korea bermula dari ketegangan ideologi yang memuncak setelah berakhirnya Perang Dunia II. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea yang sebelumnya dijajah Jepang dibagi menjadi dua zona pendudukan. Uni Soviet menjadi bagian utara, sementara Amerika Serikat menjadi alih bagian selatan. Perpecahan ini semakin dalam karena perbedaan ideologi di utara. Kim Il-sung membangun pemerintahan komunis dengan dukungan Soviet. Sementara di selatan, Xi Jinping memimpin pemerintahan yang pro-barat dengan bantuan Amerika. Kedua pemimpin ini sama-sama mengklaim sebagai pemerintah yang sah atas seluruh semenanjung Korea. Baiklah, saatnya kita masuk ke dampak perang Korea terhadap kondisi Polso-Politico yang disampaikan oleh Dampak. Baik, di sini kita akan membahas mengenai dampak perang Korea terhadap kondisi Polso-Politico, yaitu politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama itu ada dampak dari sosial dan budaya. Perpecahan keluarga. Perang menyebabkan banyak keluarga terpisah dengan banyak individu yang tidak dapat bertemu kembali hingga kini. Lalu ada trauma psikologis. Banyak individu dan generasi selanjutnya mengalami trauma akibat perang yang mempengaruhi kesehatan mental dan stabilitas sosial. Lalu yang terakhir itu ada perkembangan budaya populer. Korea Selatan telah melihat kebangkitan budaya K-pop atau yang disebut K-pop, K-pop, dan drama sebagai bentuk ekspresi dan identitas nasional. Lalu yang kedua itu ada dampak ekonomi. Yang pertama, perbedaan pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan dengan bantuan luar negeri berhasil melakukan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Sementara Korea Utara mengalami stagnasi ekonomi. Lalu yang kedua ada reformasi agraria. Di selatan, reformasi agraria dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian, sedangkan di utara, tepatnya, kebijakan politisasi mengakibatkan penurunan hasil pertanian dan krisis pangan. Lalu ada ketergantungan dan isolasi ekonomi, yang dimana maksud Korea Selatan berkembang menjadi ekonomi pasar terbuka, sementara Korea Utara tetap terisolasi atau tertutup dan mengandalkan bantuan luar negeri serta memiliki sistem ekonomi yang sangat terpusat. Lalu yang terakhir itu ada dampak politik. Pembentukan dua negara berbeda. Perang memperkuat pembagian antara Korea Utara dan Korea Selatan, masing-masing dengan sistem politik yang berbeda, yakni komunisme di utara dan demokrasi di wilayah selatan. Lalu ada militerisasi. Keduanya membangun angkatan bersenjata yang besar dan cukup kuat, dengan Korea Selatan beraliansi dengan Amerika Serikat atau US dan Korea Utara dengan Cina atau Rusia. Cina dan Rusia. Ini cukup menciptakan ketegangan berkelanjutan di kawasan. Lalu yang terakhir ada itu isu reunifikasi. Meskipun ada upaya untuk dialog, ketegangan politik dan militer terus berlanjut dengan berbagai perundingan yang sering terjadi. Jadi pada masa itu adanya isu reunifikasi ini ialah proses penggabungan dua negara yang pada awalnya dua negara itu yang sudah terpisah dan yang ujungnya itu merupakan satu bagian. Saatnya kita masuk ke pengaruh perang Korea terhadap wilayah Asia Timur yang akan dipaparkan oleh Yasmi Darul. Baik, kita masuk pada pengaruh perang Korea terhadap wilayah Asia Timur. Pengaruhnya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Peningkatan ketegangan geopolitik. Perang Korea memperkuat ketegangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. 2. Dampak pada kebijakan luar negeri. Negara-negara seperti India dan Pakistan mulai mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih independen, berusaha untuk tidak terlibat dalam konflik antara dua kekuatan besar.
kriterianya yaitu militerisasi dan aliansi. Peran Korea mendorong negara-negara di Asia Selatan untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka dan membentuk aliansi strategis. Keempat yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Peran Korea menyebabkan aliran bantuan militer dan ekonomi dari negara-negara barat ke negara-negara di Asia Selatan yang berusaha untuk memperkuat pertahanan mereka. Yang kelima yaitu ketegangan yang ditimbulkan oleh perang Korea juga memicu konflik internal di beberapa negara di Asia Selatan, di mana kelompok-kelompok pro-komunis dan anti-komunis berjuang untuk kekuasaan. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil pemaparan kami mengenai perang Korea dan dampaknya. Untuk saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, bertanyalah sesuai dengan yang dulu ya. Pertanyaannya itu apa saja dampak dari perang Korea terhadap hubungan antar negara dan Sebentar, pertanyaan itu diajukan buat siapa? buat yes. diketik lagi di grup ya. Jadi kebijakan Perkenalkan, nama saya Rina Fadila dengan NIM 24070658. Saya mau nanya apa saja strategi militer utama yang digunakan oleh kedua belah pihak selama perang dan bagaimana keberhasilan atau kegagalannya mengaruhi jalannya konflik. Perkenalkan, nama saya Bella Korea, SNIM 24070608. Pertanyaan saya, bagaimana sistem pendidikan Korea Selatan yang sangat kompetitif dan mempengaruhi generasi muda dan masa depan negara? Terima kasih. Pertanyaan dia juga buat ini. Dina. Saya ingin bertanya, menurut pandangan kalian apakah mungkin terjadi deunifikasi di masa depan dan faktor apa yang mempengaruhi deunifikasi tersebut? Saya ingin bertanya dulu ya. Udah. Ya, Mbak. Udah. Pertanyaan dulu. Dalam secara rinci peran Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang Korea, bagaimana kepentingan masing-masing negara mempengaruhi jalannya perang dan Selatan? Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan dari pertanyaan teman-teman sekalian. Setelah hasil diskusi kami panjang lebar, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, mulai dari Gamba. Baik, terima kasih. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Apa saja strategi militer utama yang digunakan oleh kedua belah pihak selama perang dan bagaimana keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi jalannya konflik? Jadi yang pertama itu strategi militer yang dipakai oleh kedua belah pihak ialah strategi dengan serangan terbuka dan cepat, yang dimana kedua belah pihak saling didukung oleh negara-negara luar, dimana saling didukung oleh Amerika Serikat seperti PBB dan Korea Utara didukung oleh Cina dan Rusia. Lalu pada pasca peperangan,
Korea Selatan pada saat itu sangat mengandalkan kekuatan dari Amerika Serikat, baik dari segi persenjataan, pasukan, dan artileri. Salah satu strategi yang cukup dikenal atau dipakai oleh kedua pihak adalah strategi stalemate. Ini mana stalemate itu sendiri merupakan kondisi yang dimana kedua belah pihak yang berkonflik terjebak dalam posisi yang sama kuat. Jadi Korea Selatan serta Korea Utara berusaha mempertahankan posisi mereka masing-masing. Lalu juga nanti itu ada yang namanya operasi Chormai, di mana operasi ini itu dijalankan oleh aliansi dari Korea Selatan, yakni PBB serta Amerika Serikat, yang dimana nanti mereka itu melakukan serangan balik ke Korea Utara. Nah, serangan ini nanti itu sebelumnya mereka itu melakukan sistem defensif, di mana mereka itu sistem itu lebih mempertahankan wilayah daripada menyerang. Lalu tadi itu berbicara mengenai kegagalan, keberhasilan dan kegagalan dalam fase peperangan tersebut. Salah satu keberhasilan serangan itu ialah dari operasi Chormai itu oleh pasukan PBB membawa perubahan besar dalam jalannya perang dengan mengubah arah pertempuran dan memulihkan kontrol atas Korea Selatan. Lalu salah satu kegagalan itu ialah kegagalan dalam mencapai kemenangan militer dari kedua belah pihak dan intervensi internasional menjadikan perang ini akhirnya terhenti melalui dengan adanya gencatan senjata, bukan dengan kemenangan militer yang jelas. Jadi pada saat itu kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini antara Korea Selatan dengan Korea Utara itu tidak ada yang menang. Jadi hanya sekedar gencatan senjata dan berhenti begitu saja. Sekian dari saya. Apakah Rio? Oke, baiklah teman-teman, saya sini akan menjawab pertanyaan dari Bina Kistri. Pertanyaannya, apakah mungkin terjadi reunifikasi di masa depan? Dan jika mungkin, apa yang menyebabkan terjadinya reunifikasi tersebut? Jadi reunifikasi di masa depan itu sangat mungkin terjadi, karena sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara yang terpecah dapat bersatu kembali di bawah kondisi yang tepat. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reunifikasi, yang pertama itu perubahan politik global. Runtuhnya ideologi. Jika ideologi yang memisahkan kedua negara tersebut semakin melemah atau ditinggalkan, maka hambatan ideologis untuk reunifikasi akan berkurang. Yang berikutnya, tekanan internasional. Tekanan dari komunitas internasional, terutama negara-negara besar atau organisasi internasional, dapat mendorong proses reunifikasi. Yang kedua itu faktor ekonomi. Interdependensi ekonomi. Jika kedua negara memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi satu sama lain, maka reunifikasi dapat menjadi solusi yang lebih efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial budaya, identitas nasional. Jika kedua negara memiliki identitas nasional yang kuat dan merasa sebagai satu bangsa, maka keinginan untuk bersatu kembali akan semakin besar. Kemudian ikatan historis, ikatan sejarah, budaya dan keluarga yang kuat antara kedua negara dapat mempermudah proses reunifikasi. Yang terakhir, faktor keamanan, ancaman bersama. Jika kedua negara menghadapi ancaman keamanan yang sama dari pihak luar, maka mereka mungkin akan merasa perlu bersatu untuk menghadapi ancaman tersebut. Kemudian stabilitas regional. Reunifikasi dapat membantu menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan yang lebih luas. Sekian dari jawaban saya untuk pertanyaan Cina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya yaitu apa saja dampak jangka panjang dari perang Korea terhadap hubungan antar negara di Asia Timur. Dampak jangka panjang dari perang Korea terhadap hubungan antar negara di Asia Timur sangat
dan memiliki dampak yang signifikan. Karakteristik sistem pendidikan Korea Selatan yaitu mereka harus fokus ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang kedua itu mereka harus menempuh jam belajar yang panjang. Dan yang ketiga itu tekanan akademik yang tinggi. Prestasi akademik sangat dihargai dan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Yang keempat itu kompetensi yang ketat. Persaingan untuk masuk universitas terbaik sangat tinggi sehingga siswa merasa tertekan untuk selalu berprestasi. Jadi pengaruh terhadap masa depan negara Korea Selatan yaitu satu, sistem pendidikan yang kuat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Yang kedua itu lingkungan yang kompetitif, mendorong inovasi dan mengembangkan teknologi, membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara terdepan dalam bidang teknologi. Yang ketiga itu tingkat literasi yang tinggi dan akses pendidikan yang merata meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu tekanan akademik yang tinggi dan jam belajar yang panjang dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran dan masalah demografi lain di masa depan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan di sini kedua. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci peran akademik dan dunia sosial dalam perang Korea. Bagaimana kepentingan masing-masing negara menghadapi dalamnya perang dan dunia. Perang Korea merupakan manifestasi nyata dari perang dunia di Asia. Dengan Amerika Serikat dan Soviet, Amerika Serikat di bawah mandat PBB secara langsung terlibat dalam pertempuran dengan menggunakan pasukan untuk membunuh Korea Selatan. Setelah itu serangan Korea Utara pada Juni 1950. Amerika Serikat menembakkan konflik di Asia. Perjalanan dengan doktrin Truman yang bertujuan mencegah dominasi Soviet di kawasan tersebut. Uni Soviet memberikan dukungan tidak langsung kepada Korea Utara melalui pasukan senjata dan nasihat militer dan bantuan ekonomi. Soviet menghindari konflik nasional langsung dengan Amerika Serikat untuk mencegah eskalasi menjadi perang dunia ketiga. Namun, tetap berupaya memperluas pengaruh komunisnya di seluruh Korea. Keberlanjutan Soviet mengambil konflik rasanya dilakukan dari perang ini yang mendapat dukungan Soviet dalam Si Maji untak anjing. kepentingan kedua negara ini mengubah angka yang awalnya internal Korea menjadi kuat internasional. Amerika Serikat memanggil Korea Utara menang akan memicu efek domino dengan konflik Jepang dan Asia Tenggara. Sementara Soviet meningkat Korea Utara sebagai zona yang menghadapi pengaruh Amerika Serikat di Asia. Hasil akhir perang Korea mencerminkan hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana tidak ada satu negara yang berhasil sampai menang mutlak. Namun keduanya tetap mempertahankan pengaruh di wilayah masing-masing. Perang ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana neutralitas superpower dalam mempengaruhi dinamika politik regional dalam menciptakan dampak jangka panjang yang masih terasa di hari ini. Baiklah teman-teman, sekian dari jawaban kami untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga jawaban yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Untuk kesimpulan dari pembahasan kami kali ini, yaitu berdasarkan dari apa yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perang Korea tetap menjadi dua negara di sepanjang zona demilitarisasi. Penyebab terjadinya perang Korea adalah berbagai
mendapat keuntungan ekonomi dari perang logistiknya. Dalam bidang sosial, dampak dari perang Korea ini yaitu pengungsian dalam jumlah besar, dan dalam bidang militer penempatan pasukan Amerika Serikat permanen di Korea Selatan. Sekian dan terima kasih dari hasil pemaparan kami. From the divisional commander right down to platoon level, everyone was carefully briefed in their task, as the enemy were known to hold the hills ahead in strength. Every rifleman in the infantry battalions looked to his weapons and readied himself for the fight ahead. Against a cunning and resourceful enemy, the Canadians, now a veteran and tested outfit, were confident of the outcome. The battalion commanders checked their units and made careful preparations for the attack. The battle started with British troops taking out the dominating feature to the right of the Canadian position. And right on schedule, the Canadians attacked. Tanks from Charlie Squadron of the Lord Strathcona's Horse went forward with the infantry. Their support and cooperation were one of the features of the magnificent showing made by the Canadian Brigade. In spite of the stubborn resistance of the enemy, aided as he was by the nature of the ground, the Canadian advance was notably successful. Harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenan